Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pecinta program Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan Allah. Setiap manusia akan wafat. Setiap insan akan meninggalkan bumi pertiwi ini. Setiap manusia akan meregang roh kita dari jasad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluh." Ketika anak Adam, ketika manusia wafat, meninggal, mati, mendiam, maka terputus amalnya. Amal itu dari kata amila ya'malu amalan, yang artinya action, berbuat, melakukan. Sebelum meninggal masih hidup, bisa makan. Meninggal nggak bisa makan. Masih hidup, masih bisa berjalan. Sudah meninggal, tiada daya. Ketika hidup masih bisa semua kita lakukan. Ketika wafat, inqata'a amaluh, terputus amalnya. Dalam artian udah nggak bisa apa-apa. Maka dari penggalan hadis ini kita bisa petik satu hikmah tauhid. Siapapun seorang anak manusia, muslimkah itu atau bukan, maksiatkah dia atau taat, meninggal ia, maka langsung rohnya kembali kepada Allah, tidak akan kembali ke dunia. Makanya kalau ada orang bilang, oh tetangga saya matinya nggak wajar, tabrakan di tol, saking kencangnya pala sama kaki misah, sudah ada. Emang juga. Tapi permasalahannya katanya gentayangan, katanya arwahnya kagak diterima bumi, katanya bisa cekikikan, bisa nyekek orang. Nggak masuk akal, saudara. Dimandiin dia diem aja, dikafanin dia diem aja, disolatin nggak berontak, sampai diengkek, ngerti diengkek nggak? Diinjak-injak di kuburan kagak berontak. Masa iya udah di dalam bumi malam bisa gentayangan, bisa cekikikan, bisa menampakkan? Demi Allah, seandainya itu adalah perbuatan jin yang menirukan almarhum almarhumah untuk membuat fitnah, agar lebih takut kepada setan ketimbang kepada Tuhan. Digoyang akidahnya. Ini yang pertama. Jadi anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya, udah nggak bisa action lagi. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Boleh dia sudah tidak bisa ibadah lagi. Boleh seorang almarhum almarhumah sudah tidak bisa berdedikasi lagi dalam kehidupan masyarakat. Tapi 3 yang masih bisa manfaat. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah berderma, memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan harapan ridha Allah. Jariyah dari kata jaro, yajri, jiroyah, fahiya jariyah, mengalir terus. Kita sedekah untuk pembangunan pesantren. Selama itu tembok masih kokoh, maka terus amalan yang ngalir. Kita sedekah untuk beri karpet masjid musola, selama masih dipakai sujud, dipakai ibadah, masih nempel di masjid dan di musola, selama itu terus ngalir. Kita beli cat untuk masjid, musola, pesantren, kepentingan sosial, selama masih nemplok, masih nempel di tembok, jariyah terus. Ini yang pertama. Tapi ingat pemirsa, sedekah ada jariyah, maksiat juga ada jariyah.
Jangan dipikir kita udah taubat, tapi kita masih menyisakan kadar-kadar maksiat kita. Dulu si Fulan kenal mabuk dari kita. Dulu si Fulan nyopet 2 jari bergurunya sama kita. Dulu si Fulan kita ajarin kiu-kiu, kita yang ngajarin Bang Marwan. Dulu kita guru bagi orang-orang yang bisa maksiat, kita yang ngajarin. Ingat, kalaupun kita sudah taubatan nasuha, jasad kita berkalang tanah, tapi mereka korban-korban maksiat yang dulunya kita ajarkan maksiat kepada mereka, maka akan ngalir kepada kita. Bagaimana caranya biar aman? Kalau selama kita masih mampu, tarik semua kadar-kadar kita. Tarik murid-murid unggulan kita ketika maksiat dulu. Yuk ajak taubat. Saya udah taubat. Saya udah balik. Udah ente balik deh. Percuma. Gak ada manfaatnya. Hidup ente akan susah. Berulang-ulang. Jangan cuma sekali. Berulang-ulang kita ajak mereka untuk taubat. Ketika meninggal dunia masih mereka bergelimangan di dalam dunia dosa, maka ini bari'um minhum. Saya terbebas dari mereka. Ingat, ada sedekah jariyah, ada maksiat jariyah. Nih, sedekah jariyah kita, sekalipun kita meninggal akan terus manfaat. Istri nggak ada, istri jariyah nggak ada. Istri jariyah. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diambil daripada kita. Ada ilmu hal, ada ilmu qaul atau bil lisan. Kalau ilmu lisan, wahai murid-muridku, wahai ananda, Allah itu akan menerima semua amal ibadah kalau si fulan itu memasuki satu gerbang taubat. Kata guru kita, ente percuma banyak ibadah kalau belum taubat. Ente percuma banyak amalan kalau belum taubat. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ini kan ilmu nih. Dapat ilmu tuh, dipakai sama dia. Manfaat. Oh, aneh inget tuh. Ajaran ustadz, ajaran guru, percuma kita. Ini ilmu bil lisan. Bagaimana syarat-syarat sah sholat? Di situ ada toharohnya, ada wudunya. Wudu nggak bakal sah kalau kagak pakai ilmunya. Ada juga syarat-syarat mandi junub, rukun-rukunnya. Semuanya dilaksanakan sama murid-muridnya. Sepeninggal wafat seorang guru masih diamalkan tuh ilmu jariyah. Yang sifatnya lisan. Ada ilmu bilhal. Tauladan tidak pakai lisan, tapi pakai tauladan, pakai perlakuan. Pesantren sering dulu saya melihat Pak Yai, kalau nggak jam 8, jam 9 sudah pasti ada nih masjid. Duhanya nggak pernah lepas. Malam sebelum saya bersimpuh di masjid, Pak Yai sudah di masjid. Nggak pernah ngomong, yo le, do, anak-anakku, ayo kita duha, berkah rizki. Nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah ngajarin ayo tahajud, enggak. Tapi kelakuan, perilaku, bagaimana Pak Kiai, guru kita, ustadz kita, tauladan kita mencontohkan, itu terkadang lebih membekas di hati seorang anak didik. Ini juga manfaat. Bagaimana karakter kiai kita, guru kita, mentor kita, ketika menerima tamu, akhlaknya bagaimana, kita tiru. Itu manfaat. Saudara yang dimuliakan Allah, ilmu yang manfaat akan berdampak, amalan terus mengalir sekalipun kita sudah meregang nyawa. Yang ketiga, kata Rasulullah, awwaladin salih yada'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Saya boleh tanya kepada pemirsa, kira-kira ada nggak satu teks hadis yang mengatakan atau anak yang mendoakan orang tua? Nggak ada. Tapi ada bayannya, ada naatnya kalau bahasa nahunya mah. Ada sifatnya. Waladan yang mana nih? Anak yang mana? Solihin, anak yang soleh.
Soleh itu apa? Al-qaim bihuquqillah wa huquqi khalqi. Anak yang pandai melaksanakan ajaran, menyempurnakan ajaran-ajaran Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Ya, secara singkat, salat diwajibin dikerjain. Puasa diwajibin dikerjain. Zakat, jangan cuma zakat fitrah, zakat mal dikerjakan. 87,5 gram. Kalau segramnya 1 juta umpamanya, berarti uang kita 87.500.000. Lebih dari itu, setahun ke depan masih ada, tunaikan 2,5%. Maka ditunaikan sama dia, solehlah dia. Haji, umroh kalau mampu, silahkan ditunaikan. Kalau enggak usah. Ini namanya soleh. Yang kedua, hak-hak manusia ditunaikan. Kalau janji, tepati. Kalau utang, bayar. Kalau dia zalim, mohon maaf. Kalau dia ngambil barang orang lain, raddu hukukil adami, kembalikan anak Adam. Ini namanya soleh. Saya kasih gambaran pemirsa. Mohon maaf ya, contoh aja contoh. Ada seorang anak bikin acara doa. Nih turut-turut kita ya. Haul, tahlil yang dikemas di adat Melayu kita, yang kita yakini itu sampai kepada almarhum. Tapi itu anak gak sholat, puasa juga hari pertama sama hari 9. Besok lebaran sekarang puasa, selebihnya bolong. Kalau janda bolong sih bagus masih, selembar gocap. Bawa sholat bolong-bolong, puasa bolong-bolong. Nanti di neraka sekamar sama sundel bolong. Hati-hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau bahasa kita, sepupu kita masih SMP. Demen banget jajanin anak kita. Kita bilang begini, Tong, udah gak usah jajanin dede. Entong juga lagi sekolah. Udah buat keperluan dia aja. Ente aja masih perlu. Kan gitu maksudnya. Ini anak kagak sholat, gak puasa. Bikin doa untuk orang tua. Kata orang tuanya begini, lu aja kagak sholat. Berarti kagak soleh dia. Bagaimana? Maka mudah-mudahan kalau dia taubatan nasuha, dia selalu mengerjakan sebaik mungkin sampai kepada almarhum. Ini saudara yang kita muliakan, kita bahas sejenak. Ada pertanyaan dari segelintir jamaah, sekalipun sudah banyak pembahasan dari ulama-ulama kita, saya cuma ingin mengambil satu sisi, mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Apakah sampai doa kita, apakah sampai hadiah pahala kita berbentuk pahala kalimat-kalimat thayyibah, entah itu Al-Quran, zikir dan sebagainya, atau berbentuk materi yang kita sedekahkan, kita niatkan untuk para almarhum, almarhumah, entah ayah bunda kita, entah leluhur kita, dan siapa saja yang kita cinta. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, tentunya ditopang oleh pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali, dan diperkuat oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau mengatakan, semua yang dipersembahkan amal kebaikan untuk almarhum almarhumah qad wasalat ilaihim, sungguh sampai kepada mereka. Saudara yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, keinginannya satu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya dulu kau tangguhkan umur kami, ya Allah, kalau kami tahu begini siksa kubur, panasnya kubur ini, ya Allah, seandainya kau tunda dulu, atau kau berikan kesempatan sesaat saja kami bangun ke dunia. Yang diminta bukan muhaji, yang diminta bukan bu haji, yang diminta bukan macam-macam. Fa'asaddaqa, saya pengen sedekah ya Allah, nggak bisa lagi. Pengen sedekah, ya lihat. Jangan kita kerdilkan mana sedekah ini segala sesuatu yang berbau materi, enggak. Yang pertama, ada satu hadis yang dinukil oleh seorang ulama besar sekaliber Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Maghfulah punya guru Al-Maghfulah Muallim Syafi'i Azami. Beliau mengatakan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini sosok seorang ulama yang kewaliannya tidak diragukan pada zamannya.
Beliau membuat satu buah karya yang sangat indah, simple tapi bermanfaat kepada seluruh umat, yang berjudul Wasiatul Mustafa. Wasiat sang baginda Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis itu, dalam buku itu, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Wahai Ali, perhatikan, baik ya Rasul. Bagaimana ya Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Tasaddaq ala mautak. Ini ajaran Rasulullah. Bersedekahlah kepada jenazah-jenazah kalian. Sedekahlah kepada leluhur kalian yang sudah wafat. Ini ajaran baginda Rasul, dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tidak sembarang untuk menukil hadis Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah. Bersedekahlah. Bersedekahlah kepada orang yang sudah wafat. Saudara, ditunjang oleh Imam An-Nawawi di dalam buah karya beliau yang masyhur di Siantoro Nusantara dan seluruh dunia, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Di situ beliau tulis hadis indah dari Rasulullah. Inna fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Sabda Rasulullah, kita ucapkan subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, itu sedekah. La ilaha illallah, itu sedekah. Allahu Akbar, itu sedekah. Memerintahkan orang berbuat baik, sedekah. Mencegah orang berbuat maksiat, itu sedekah. Senyum kepada tetangga, itu sedekah. Senyum kepada sahabat, itu sedekah. Senyum kepada tiang listrik, itu miring. Ya, senyum terus. Saudara yang saya muliakan, itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah, sedekah. Apalagi Al-Quran. Memang konsep tahlil, haul, itu nggak ada kodifikasinya di dalam ajaran Rasulullah. Ketika Rasul hidup nggak ada. Ini bid'ah. Malam yaf'alhu Rasulullah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi bid'ahnya nggak sesat. Bid'ahnya nggak terlaknat, nggak sampai mengkafir-kafirkan. Karena di situ nuansanya tidak ada yang menabrak syariat. Ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, belum salawatnya, belum baca Yasin, belum baca Al-Ikhlas dan sebagainya. Mana yang tidak sejalan dengan syariat? Nggak ada. Saudara yang saya muliakan, maka singkat cerita, kalau subhanallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang tadi kita sedekahkan kepada almarhum sampai, ini hadisnya jelas. Apalagi Al-Quran. Lah, ketika sedekah dimaknai materi, apalagi sedekah, kalau menurut Habib Abdul Al-Haddad, al-luqam tastadfi'un nuqam. Beberapa suapan yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, beberapa suapan saja. Tidak sebungkus nasi, nggak sepiring, nggak. Tapi beberapa suapan ikhlas karena Allah. Tastadfi'un nuqam. Menolak bala bencana musibah. Allah kirim. Ini sedekah. Ini juga menjadi satu dalil bagi kita ketika ada orang kemarin tempoh hari Idul Kurban, Idul Adha, mereka berkurban untuk almarhum ayahnya, almarhumah ibunya, almarhum anaknya, almarhum kakeknya, datuknya, semuanya yang sudah wafat. Insya Allah sampai, karena maknanya sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah, suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dakwah. Rasulullah lewat pekarangan kuburan. Kalau zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, kuburan dijarok, enggak. Antara kuburan sama rumah warga itu nyatu aja gitu. Rasulullah pulang dakwah, diiringi sama sahabat, tiba-tiba Rasulullah nangis, sudah.
Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, maza yubkika? Wahai Rasul, penyebab apa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, wahai Kisanah, wahai sahabatku, ada 2 jenazah yang di makam ini sedang diazab oleh Allah. Ada 2 manusia yang sekarang sedang menjerit kesakitan. Seandainya kalian mendengar jeritan mereka, minimal kalian pingsan. Yang mendengar jeritan mereka cuma aku, Rasulullah, para binatang, dan seluruh tumbuhan. Bagusnya manusia tidak mendengar. Sakit pilu. Dan 2 dosa ini yang sangat umum diderita oleh penghuni kubur akhir zaman. Memang yang mana ya Rasulullah? Ini yang pertama. Dan itu yang kedua. Kalau boleh tahu ya Rasulullah, apa dosanya? Yang ini dosanya, sabda Rasulullah, dulu ketika hidup di dunia, kencing kagak cebok. Tibang, ngerti tibang kagak nih? Cuma kencing kagak cebok. Apalagi kagak sholat. Apalagi kagak puasa. Saudara yang saya muliakan, ini perkara kencing saja. Ada jemaah saya, Ustaz, saya supir KWK. Kadang kalau kebelet kencing, kebelet pipis, toilet jauh. Bagaimana ya? Terus ente kencing di mana? Di pinggir tiang listrik. Bagus, kagak nyetrum. Jadi sosis bakar itu, Bang. Hati-hati, yuk ngaji sama guru-guru kita. Kalau air kagak ada, zaman dulu istijmar namanya. Jamarot, kerikil-kerikil, batu-batuan. Jadi kalau nggak ada air, boleh tuh pakai batuan. Tapi jangan kenceng-kenceng, ledes. Pelan-pelan. Sekarang dikiaskan segala sesuatu yang kering, yang menyerap cairan. Tisu boleh. Tisu nggak ada. Bahan, ente kan suka pakai anduk tuh, ya Bang? Pakai anduk itu, tapi bau pesing Ustaz. Ya udah siapin tisu. Tisu suka lupa juga Ustaz. Bisa pakai daun yang kering tapi jangan yang basah. Contohnya apa? Daun nanas. Jangan nancep dar. Ini saudara. Kalau nggak ada air, pakai tisu, pakai bahan apapun bisa. Yang kedua, dosanya apa ya Rasulullah? Yamshi bainan nas bin namimah. Ini dosanya manusia dulu di dunia suka bermuka 2, suka ngadu domba, suka SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gak mau temennya, sahabatnya, orang lain dapat nikmat, gua aja. Ah ini dia nih, hati-hati. Hati-hati saudara. Ngadu domba. Gak senang orang tuh romantis, mau dihancurin. Gak senang atasan sayang kepada dia, mau dipenggal dalam lipatan. Hati-hati. Ya Rasulullah, kesian ya. Oh sahabat, kalau begitu tolong ambilkan aku pelepah korma. Maka Rasulullah diambilkan pelepah korma, fasyaqqan nisfain. Maka pelepah korma itu dibelah 2. Yang satu ditancapkan ke pusara almarhum yang sedang diazab. Yang satu untuk yang suka ngadu domba. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu pelepah korma buat apa? Emang ada manfaatnya? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allallahu ayyakhaffifa azabahuma ma lam yaybasah. Semoga Allah meringankan azab kedua almarhum selama itu pelepah korma masih basah, pelepah korma berzikir kepada Allah, maka akan diringankan azabnya. Kenapa pelepah korma? Karena pelepah korma tumbuhan. Itu kenapa tumbuhan? Dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di muka bumi ini bertasbih. Ketika dia punya cairan masih basah, dia senantiasa bertasbih. Akan ada faedah, ngefek kepada almarhum yang di bawahnya. Itu pelepah korma. Itu batang pohon korma. Bagaimana anak yang soleh, bagaimana kita umat Nabi Muhammad mendoakan, tentu lebih sampai lagi. Paham? Enggak juga, urusan ente itu mah. Terakhir nih ulama kotak-katik. Enggak ada di kitabnya. Kitabnya Ajagijigiyah namanya. Kalau saya beli pulsa sama Bang Marwan, Bang kirimin pulsa Bang, cepet. Masuk tuh. Ini teknologi manusia.
Nyampenya itu 100.000 ke HP saya. Kagak berbentuk, kagak kelihatan. Kok sampai? Padahal Bang Marwan di ujung Berung, saya di sini. Kok sampai? Ini teknologi manusia, sampai yang nggak kelihatan. Apalagi teknologi Allah. Mudah-mudahan pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, secuil ini ada manfaatnya buat kita. Kita teguhkan, kita punya keimanan. Insya Allah, Allah berikan kita berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.